Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, kita akan melanjutkan terkait dengan fikih nikah yang mesti ada di dalam akad nikah. Setelah kita membahas pada pekan yang lalu tentang sigot, baik itu ijab maupun qabul, maka pada maghrib kali ini kita akan membahas tentang masalah saksi. Yang mesti ada juga di dalam sebuah akad pernikahan, atau istilahnya disebut dengan rukun. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittafaqat al-mazahibul arba'ah, sepakat para ulama mazhab yang empat, baik itu Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah, semua sepakat bahwasanya annas syahadata syartun fi sihhatiz zawaj, bahwasanya saksi itu adalah merupakan mesti ada ketika dalam akad pernikahan. Fala yasihhu, maka tidak sah, nikahnya tidak akan sah bila syahadat tisnaini, tanpa ada dua orang saksi, ghairul waliyyi, selain wali. Jadi nggak bisa wali merangkap menjadi saksi juga. Misalnya ada 3 orang mempelai wanita, mempelai pria, kemudian ada bapaknya, walinya, 3 orang doang. Tidak bisa itu. Atau 4 orang misalnya, yang satu saksi satu, yang satu saksinya bapaknya juga plus merangkap wali. Itu juga tidak. Jadi di luar daripada wali. Fala yasihhu bila syahadat tisnaini, tidak sah tanpa ada 2 orang saksi yang selain walinya. Jadi walinya itu tidak bisa merangkap menjadi saksi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima rawathu Aisyah, yang Aisyah yang mengatakan hadis tersebut, riwayat daripada Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, tidak ada pernikahan illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahadai adlin, dan 2 orang saksi. Wa ruya Darul Qutni, juga diriwayatkan dari Darul Qutni, an Ibni Abbasin aidan, juga dari Ibnu Abbas, juga riwayat Imam Turmuzi juga ada terkait dengan lafaz yang sama, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan juga 2 orang saksi. Kenapa sebabnya? Li'anna fi syahadati hifadzan an huquqiz zaujati wal walad, karena saksi itu bisa menjaga dari hak-hak istri atau anak. Jadi kalau nggak ada saksinya itu bagaimana kalau ke depannya ya, cuman ada 2 orang 3 orang ya, mempelai laki-laki, mempelai wanita, kemudian ada yang nikahin 1 begitu, nggak ada lagi yang lainnya. Maka nanti akan mengganggu hak-hak daripada istri dan hak-hak daripada anaknya. Ya, kalau misalnya istrinya nuntut bagaimana, anak-anaknya juga nuntut bagaimana, kalau nggak ada saksi nanti kemana dia? Maka karena dia fungsinya sebagai saksi untuk menjaga kehormatan atau menjaga hak-hak daripada istri dan anak-anak yang akan dilahirkannya. Li'alla yajhaduhu abuhu, supaya bapaknya tidak menelantarkannya. Fayudi anasabuhu, kemudian ia menyia-nyiakan nasabnya, bahkan wa fiha dahru tuhmah aniz zaujain
wa bayani khuturatiz zawaji wa ahamiyatihi, dan juga nanti bisa menjadi kalau nggak ada saksi nanti akan kedepannya bisa bahaya, bisa bahaya ketika ada sesuatu kasus yang tidak ada saksinya, nanti akan menjadi problem di kemudian harinya. Oleh karena itu sangat penting saksi ini dalam pernikahan atau dalam sebuah akad nikah. Kemudian masalah yang kedua adalah dalam fikih istilahnya nikah sir. Nikah sir ini dalam fikih bukan sebagaimana yang kita ketahui nikah siri, bukan. Nikah sir ini artinya ada saksi tapi saksinya tidak mau mengumumkan atau merahasiakan kedua mempelai laki-laki atau mempelai wanita, dirahasiakan, tidak mau diumumkan atau tidak mau dikasih tahu kepada masyarakat ini sudah menikah atau belum. Nah, itu disebut dengan nikah sir. Ya, kalau yang dipahami di zaman sekarang nikah sir itu kan nikah yang tidak tercatat di KUA. Ya, tapi itu ya sepakat si para ulama kalau ada rukun-rukunnya, kemudian syarat-syarat pernikahannya ada semua, ya sah walaupun tidak tercatat di pernikahan atau tidak dicatat di KUA. Cuma nanti madorotnya lebih besar karena bukan terkait dengan hukuman saja, bukan terkait dengan hukum boleh atau tidak boleh, tapi nanti madorotnya akan besar kalau tidak dicatat di KUA. Ya. Hak istri nanti, hak istri, kemudian hak anak, pengen bikin kakak dan lain sebagainya, itu semua akan sulit kalau misalnya tidak dicatat. Tapi yang dimaksud di fikih ini nikah sir. Nikah sir ini adalah seorang saksi berkewajiban untuk memberitahukan, atau kalau ada yang menanyakan, dia mengiyakan, oh iya dia sudah nikah gitu. Nah, ini disebut dengan saksi fungsinya. Tapi kalau saksi itu sir, merahasiakan, maka tidak boleh di sini. Qala al-Malikiyah, mazhab Imam Malik berkata yafsahu nikah sir, bisa fasakh dia. Bisa fasakh itu artinya pernikahan itu bukan tidak sah, tapi dia menyebabkan rusak, diminta untuk diceraikan oleh hakim, itu disebut dengan fasakh. Kenapa sebabnya? Ya karena dirahasiakan oleh kedua orang saksi tersebut, begitu. Yaitu alladzi yusi fihi zauj, seseorang mempelai, baik itu mempelai wanita atau mempelai pria, dia mewasiatkan kepada suhud, kepada saksi-saksi itu bikitsmi, atau merahasiakannya dari pernikahan tersebut, diam-diam saja. Au an jamaatin, atau terhadap kampungnya. Au an ahli manzil, atau terhadap penduduk setempat dirahasiakan. Maka ini dinamakan, disebut dengan nikahnya fasakh, mesti harus dilaporkan kepada yang mencatat itu atau yang menikahkan agar diceraikan atau diminta diceraikan. Supaya apa? Pilihannya mau diumumkan atau tidak gitu. Mau diumumkan atau tidak. Kenapa sebabnya? Karena fungsi saksi itu adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwasanya dia ini sudah nikah, atau minimal masyarakat mengatakan kalau ada sesuatu terjadi, misalnya dua orang itu, baik itu suami atau istri, kemudian hidup berduaan, ditanya oleh masyarakat, ini kamu sudah menikah atau belum statusnya? Ada saksinya? Iya, dia sudah menikah, saya saksinya. Maka dia akan tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau saksinya diam-diam saja, tidak ada tidak memberitahukan atau tidak mengiyakan, maka terkena hukum nikah sir yang menyebabkan nikahnya fasakh. Wa qala al-Hanabilah, Imam Ahmad bin Hambal juga mengatakan la yabtulul akad, memang akadnya tidak batal karena memang sudah terpenuhi rukun-rukunnya, ada saksinya, ada walinya, kemudian ada mempelainya, ada ijab kabulnya, ya, ada ijab kabulnya. Tapi kariha, makruh, sangat dibenci kalau memang dia dirahasiakan terkait dengan pernikahan tersebut. Kan ada juga yang dirahasiakan. Nah, biasanya menikah kemudian udah jangan diam-diam aja ya, takutnya saya, apalagi misalnya iya istri yang kedua, yang ketiga dan lain sebagainya, diam-diam aja begitu. Saksi pun diam-diam aja, rahasia, jangan sampai ketahuan siapa-siapa. Nah, ini Imam Ahmad mengatakan memang akadnya sah ya, tapi dia kariha, makruh hukumnya,
Pun sama, mazhab Imam Syafi'i juga mengatakan hal yang sama terkait dengan saksi yang berperan ya, untuk menyembunyikan status pernikahan daripada mempelai tersebut. Itu juga hukumnya makruh alias tidak boleh. Tidak boleh. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yarul jumhur, kebanyakan para ulama berpendapat anna syahadata, saksi tersebut yang dua orang itu talzam, dia mesti hadir hina ijra'il aqd, ketika akad berlangsung. Liyasma'as suhud, untuk mendengarkan kesaksian ya, akad nikahnya itu saya nikahkan oleh wali, misalnya saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya Fulanah binti Fulan ya, dengan mas kawin sekian. Untuk mendengarkan itu, ijab kabul itu inda sudurihima minal muta'aqidain, ketika keluar dari mulut kedua orang yang sedang berijab kabul. Nah itu saksinya dia berdua. Apalagi kalau saksinya banyak. Nah kalau kita kan kalau di masjid, nikahnya di masjid saksinya bukan hanya dua, tapi mungkin bisa lebih banyak. Tapi memang yang wajib dua. Tapi kalau yang lain kan, kalau di masjid atau di aula itu banyak banget saksinya. Itu udah sah banget lah pokoknya. Walaupun yang dicatat di KUA cuma dua. Kenapa sebabnya? Ya karena fa'in tammal aqdu binunis syahadati waqa'a fasidan. Ya, karena kalau misalnya terjadi akad, ya, akad tersebut berlangsung ijab kabul tanpa ada saksi, waqa'a fasidan, maka nikahnya menjadi fasid, menjadi batal. Sebagaimana hadis Nabi, la nikaha illa biwaliin wa syahidai al-adlan. Memang ada sebagian ulama saja seperti Imam Malik yang mengatakan saksi itu bisa tidak di mana, bisa ketika tidak di majelis akad. Tapi ini pendapatnya hanya sebagian Malikiyah, tidak semuanya yang berpendapat seperti itu. Saksi itu berfungsi untuk walaupun ia tidak hadir di majelis akad, tapi dia menyaksikan bahwasanya dia sudah menikah, tidak perlu hadir di majelis akad. Tapi ini pendapat yang saz. Artinya hanya sebagian ulama Malikiyah saja yang berpendapat seperti itu. Sedangkan pendapat kebanyakan para ulama, jumhur hatta Malikiyah sebagiannya termasuk ya, itu berpendapat bahwasanya mesti kedua orang saksi tersebut hadir di majelis akad. Kemudian jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat-syarat daripada saksi seperti apa? Surutus syuhudi, syarat-syarat daripada saksi. Tentu yang pertama adalah ayyakunu ahlan litahammulis syahada. Ya, dia sebagai orang yang menjadi syarat saksi yang umum, seperti balik, dia sudah balik saksinya. Nggak bisa saksinya anak kecil. Walaupun ini tapi anak kecil begitu, tidak bisa. Kemudian dia berakal itu tidak gila, tidak bisa saksi itu adalah gila. Fala tasihhu syahadatul majnun, tidak sah saksi menjadi saksi orang gila atau anak kecil ala aqdiz zawaj, ketika terjadi akad pernikahan. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Kemudian yang kedua adalah al-bulugh, balik tadi ya. Pertama tadi berakal, kemudian balik ya. Nah ini dua syarat ini ya, sangat-sangat krusial, artinya benar-benar hampir disepakati oleh para ulama, bahkan muttafiquna alaihi ma bainal fuqaha. Ada sebagian yang mengatakan sepakat para ulama terkait dengan dua syarat tersebut. Sedangkan syarat yang ketiga, nah ini ada sebagian yang mengatakan boleh atau sebagian tidak. Syarat yang ketiga ini ya, tapi ini yang ketiga ini jumhur, pendapat kebanyakan para ulama, yaitu adalah syartun bittifaqil fuqaha bal aksaril ulama, yaitu ada dua orang saksi. Fala yanaqidun nikahu bisyahidin wahidin, tidak terjadi nikah kecuali dengan dua orang saksi. Kalau satu orang saksi maka tidak akan terjadi pernikahan. Ini inda aksaril ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan ajma'al ulama, sudah berijma ulama ittifaq bahwasanya terkait dengan beberapa orang saksi, yaitu minimal dua. Syahidai dengan kalimat di dalam hadis syahidai adlin, dua orang saksi. Ya memang ada sebagian ulama yang mengatakan satu orang saksi plus wali
juga bisa disebut dengan saksi. Nah ini tapi sedikit sekali yang berpendapat demikian. Bahkan dikatakan oleh oleh pengarang kitabnya adalah termasuk yang marjuh. Marjuh ini tidak kuat pendapatnya. Wali juga sekaligus saksi juga. Berarti ada 4 orang tuh. Kedua mempelai, kemudian wali sekali plus dia saksi juga merangkap, kemudian satu lagi saksi. Nah ini adalah pendapat yang marjuh. Marjuh itu adalah yang tidak kuat. Tapi yang kuat ya berarti ada mempelainya, kedua mempelai tersebut, kemudian juga ada kedua orang saksi, kemudian ada wali yang akan melakukan ijab qabul bersama dengan calon mempelai prianya. Kemudian yang keempat adalah az-zukurah, laki-laki. Ini syartun inda aksaril ulama, merupakan syarat bagi kebanyakan para ulama. Di antara Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal harus laki-laki 2 orang saksi tersebut. Bi ayyakuna syahidani rajulaini. 2 orang saksi tersebut adalah laki-laki dua-duanya. Fala yasihhu az-zawaju bi syahadatin nisa. Tidak boleh saksi itu adalah saksinya wanita. Walaupun bi syahadati rajulin wa imra'ataini. Walaupun saksinya 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan, tetap dia tidak boleh menurut pendapat aksaril ulama, jumhur ulama. Tidak boleh. Kecuali pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan syahadati rajulin wa imra'ataini. Kalau memang tidak ada, ya mungkin kebanyakan perempuan di kampungnya atau nggak ada yang laki-lakinya sedikit. Tapi tetap di sini hanya sebagian ulama saja, yaitu Imam Abu Hanifah. Wa qala al-Hanafiyah tajuzu syahadatu rajulin wa imra'ataini fi aqdi zawaji. Ya boleh dia menurut pendapat Imam Abu Hanifah 1 orang saksi dan 2 orang wanita menjadi saksi dalam akadnya, seperti saksi-saksi yang lainnya, saksi dalam mal, dalam harta ya, harta misalnya, dalam pengadilan dan lain sebagainya. Nah ini menurut Imam Abu Hanifah dia boleh. Tapi kebanyakan para ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Imam Ahmad mengatakan harus dua-duanya adalah seorang laki-laki. Kemudian yang kelima adalah saksinya al-hurriyah, merdeka. Nah itu kebanyakan para ulama termasuk ya, di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya harus merdeka, hurriyah. Bi ayyakuna syahidani hurriyaini. Jadi 2 orang merdeka. Fala yasihhu zawaj, tidak boleh menikah, ya, tidak sah pernikahan itu bisa hadati abdaini. 2 orang saksi tapi statusnya saksi tersebut adalah hamba sahaya begitu. Hamba sahaya. Kenapa sebabnya? Fala takunu lahu wilayatun, karena dia tidak punya hak perwalian, karena dia milik tuannya. Nah, ini menurut pendapat jumhur. Hanya pendapat Imam Ahmad saja yang membolehkan. Rupanya ada yang membolehkan. Itu pendapatnya mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Yan'aqidu zawaju bi syahadati abdaini. Boleh ya, terjadi atau sah menikah dengan saksi 2 orang hamba sahaya. Li'anna sahadatal abid, karena saksi dari hamba sahaya itu makbulah, diterima. Fi sa'iril hukuk, di setiap hak-hak apapun. Di setiap hak-hak apapun tidak ada perbedaan antara yang merdeka dan juga hamba sahaya menurut pendapat Imam Ahmad dalam kasus pernikahan. Kemudian yang keenam adalah al-adalah. Adalah itu adalah orang tersebut hanif, adil, walau zahiratan, walaupun dia secara kasat mata kelihatan, walaupun dalamnya nggak tahu kita dalamnya. Namun juga dalam nggak bisa dilihat orang. Tapi secara kasat mata dia orangnya baik, orangnya hanif, baik, istiqomah, wa itsba'u ta'alimiddin, orangnya agamanya dia baik, bagus, istiqomah dalam beragama. Walau fi zahir, walaupun dalam zahir saja kelihatannya. Yang nggak tahu kita batinnya nggak tahu. Itu kan batin urusan Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyakuna mustawril hal ghairu majahir bil fisq. Ya, kita tidak bisa menilai ya
di dalam hati itu bagaimana, tapi kita lihat dari ininya saja, zahirnya saja. Ya nggak boleh kalau dia kelihatan majahir bil fisq, fasiknya kelihatan, tukang mabuk misalnya jadi saksi, nggak boleh. Tukang mencuri jadi saksi nggak boleh kecuali sudah taubat. Nah, itu beda lagi kasusnya. Nah, ini pendapat jumhur ulama, al adalah walau zahiratan istiqomah wa itsba'u ta'alimiddin, itu semua masuk soleh bahasanya. Orang yang soleh walaupun secara zahir kelihatan dia adalah soleh. Nah, ini pendapat kebanyakan ulama. Fala yasihu inda Syafi'iyah, bahkan Imam Syafi'i menegaskan di dalam perkataan qaul jadidnya, fala yasihu zawaju, tidak sah pernikahan bisyahadatil fasik, dengan saksi orang yang fasik. Fasik itu orang yang berbuat dosa besar, kelihatan dia berbuat dosa besar, belum bertaubat. Tukang mabuk dan lain sebagainya itu kan termasuk dosa besar. Membunuh, nah itu menurut pendapat Imam Syafi'i bahkan bisa sampai tidak sah. Kenapa sebabnya? Karena di sini ada tambahan hadis Nabi yang di riwayat yang lain, la nikaha illa biwaliin wa syahidai adlin rasidin. Tidak sah menikah itu kecuali dengan wali dan 2 orang saksi adil juga soleh. Nah, ini yang menyebabkan Imam Syafi'i berpendapat tidak sah pernikahan kalau saksinya itu orang yang fasik. Nah, kemudian yang ketujuh adalah al-Islam, orang Islam saksinya orang Islam. Syartun bittifaq, syarat kesepakatan para ulama. Bi ayyakuna syahidani muslimaini yaqinan, bahwasanya 2 orang saksi itu adalah orang muslim dua-duanya. Wala yakfi mustawirul Islam, ya tidak cukup misalnya dengan orang yang pura-pura masuk ke dalam Islam tapi syaratnya benar-benar Islam. Wastiratuhu idza kana zaujani muslimaini, dan syaratnya tersebut apabila baik itu mempelai laki-laki atau mempelai wanita itu adalah 2 orang muslim. Lalu bagaimana kalau misalnya orang yang menikah itu adalah orang muslim yang mempelai prianya, tapi mempelai wanitanya adalah zimmi. Fa in tazawwaja muslimun zimmiyatan, zimmiyah itu artinya kafirnya kafiroh ya, bukan kafiroh itu. Kafiroh zimmi, tapi calon suaminya adalah muslim. Nah, maka dia menurut pendapat Imam Abu Hanifah nih, hanya pendapat Imam Abu Hanifah, bisyahadatai zimmiyain sahha indahum, dengan saksi 2 orang zimmi juga, kafir zimmi juga, itu sah menurut pendapat Imam Abu Hanifah saja. Tapi tetap pendapat jumhur, tetap dia 2 orang saksi berdasarkan calon mempelai prianya. Nah, ini hanya pengecualian bagi yang dinikahi atau mempelai wanitanya adalah zimmiyah, kafirah zimmiyah. Tapi ini sebagian ulama saja, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah. Ya, kalau misalnya kalau terbalik ya tetap tidak sah, jelas. Ya, artinya kalau suaminya orang non muslim kemudian perempuannya orang muslim, ya tidak sah pernikahannya. Kan tidak boleh menikah yang berbeda agama. Tapi di Indonesia dua-duanya tidak sah. Ya kan, kalau di Indonesia dalam undang-undang harus seagama ya, walaupun ada kalau di hukum Islam ya, hukum Islam itu kalau yang muslimnya yang calon mempelai prianya itu adalah muslim, wanitanya kafirah. Nah, itu kafirah tapi zimmi ya, kafir zimmi. Kemudian yang ahlul kitab ada sebagian ulama yang membolehkannya, ada sebagiannya, tapi yang jelas kalau di Indonesia sudah tidak boleh dua-duanya, harus seagama semuanya, harus seagama semuanya. Sudah ada keputusan yang tidak salah itu ya. Kemudian yang ke-8 adalah al-basar, bisa melihat dan mendengar. Fala taqbalu syahadatul a'ma, kemudian tidak sah juga saksi orang yang buta atau orang yang tidak bisa mendengar. Kenapa? Karena dia fungsinya adalah untuk mendengarkan sami'a kalam al-aqidain, mendengarkan atau melihat orang yang sedang berakad itu. Ya, kalau buta nanti siapa yang menikah nggak tahu, dengar doang nih.
saya nikahkan anak kandung saya begitu. Tapi ini siapa yang nikah, kan nggak tahu juga. Ahmad anak kandung saya Fatimah binti Ahmad misalnya. Ini Fatimah yang mana gitu. Kecuali kalau dia bisa meyakini itu adalah yang tinggal. Tapi itu kan kalau tidak bisa mendengar ya nggak bisa. Makanya kalau mendengar dan basor itu merupakan syarat daripada kebanyakan para ulama. Hanya Imam Abu Hanifah saja yang tidak mensyaratkan dalam hal tersebut. Yang penting dia bisa mendengar. Kalau untuk basor, untuk melihat dan untuk mendengar itu syarat kebanyakan para ulama. Jadi kalau misalnya ada yang nggak bisa melihat ya jangan yang lain aja, mendingan yang lain saja. Karena ini pendapat jumhur ulama. Ya, karena terkait dengan saksi di kedepan harinya, di kemudian hari. Kalau tercatat di KUA sih sekedar catat-catat aja kan. Tapi kedepannya kan yang menjalani ini siapa ini saksinya? Nah, saksinya, saya saksinya. Kan bisa melihat, oh dia saksinya. Saya mendengar dulu dia adalah dinikahi sama bapaknya dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu bagian dari syarat-syarat saksi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan wali sekarang. Terkait dengan wali. Sampai di sini ada diskusi tafadhol terkait dengan saksi sebelum masuk ke wali. Ya, Pak Di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa saksi itu minimal 2 orang. Iya. Ini secara kebetulan kan insya Allah Jumat depan saya akan menikahkan. Alhamdulillah. Itu dari kantor KUA diminta untuk menyediakan saksi 1 orang itu. Nah, itu gimana? 1 orang dari pihak laki-laki, mungkin begitu pemahamannya. 1 orang dari pihak keluarga laki-laki, 1 orang dari pihak keluarga wanita. Nanti kalau pas di akadnya 2 orang jelas. Jadi mungkin dari pihak Pak Haji misalnya saksinya 1, iya. Nanti dari pihak yang wanitanya misalnya atau yang prianya 1 jadi 2 gitu. Jadi kalau 2 jadi 4, tapi tetap aja yang dicatat 2. Jadi mungkin yang dimaksud daripada KUA itu adalah pihak 1, pihak 2, pihak 1 lagi yang sebelah sananya 1 gitu. Bukan dua-duanya 1, tidak. Kecuali kalau tadi ya, pendapat. Tapi kalau di KUA di sini di Indonesia tetap 2 orang saksi, 2 orang saksi. Tetap nanti Pak Haji mungkin akan kalau menikahkan ya pasti ada 2 orang saksinya. Walaupun diminta 1, tapi nanti di pihak lain 1 juga begitu. Ya, Pak 1 juga. Terus yang ini Pak, yang dimaksud dengan saksi yang merdeka dan hamba sahaya itu maksudnya apa? Oh iya, nah, ini memang karena kitab-kitab yang klasik ya. Artinya walaupun ini kitab modern tapi ada pembahasannya. Kalau di sekarang itu hamba saya sudah tidak ada. Jadi semua saksi itu merdeka semua. Jadi siapapun bisa jadi saksi. Tapi dengan syarat tadi ya, yang tidak pernah berbuat dosa besar, orangnya kelihatan soleh, itu yang. Jadi semua pun bisa menjadi saksi, insya Allah. Yang penting syaratnya tadi terpenuhi. Ya diantaranya dia sudah balik, ya kemudian dia dia tidak berbuat dosa besar. Secara kasat mata ya, terlihat dia orangnya soleh lah. Nah itu bisa menjadi saksi. Biasanya kalau saksi itu biasanya kakaknya atau pamannya biasanya begitu ya kalau saksi. Orang yang terdekatnya dari bapaknya biasanya. Terima kasih. Tapi kita lanjutkan ya ke wali, ke masalah wali. Apa yang dimaksud dengan wali? Ya, wali itu adalah salah satu yang harus ada juga dalam majlis akad nikah. Karena pun tadi jelas tersambung hadisnya, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Dan tidak sah nikah kecuali ya, dengan wali dan 2 orang saksi. Memang kita sebelum masuk ke wali, memang ada dikenal dengan wali mujbir. Wali mujbir, ada wali mujbir, ada wali ghair mujbir. Nah ini wali secara garis besar, ada wali mujbir, ada wali ghair mujbir. Wali mujbir itu adalah wali yang istilahnya yang sering di fikih-fikih itu adalah ia bisa memaksa anak kandungnya untuk menikah.
itu disebut dengan wali mujbir. Walaupun nanti di fikih-fikih terjadi perbedaan pendapat para ulama terkait dengan adakah wali mujbir dan siapa yang wali mujbir itu siapa dan bagaimana hukumnya dan lain sebagainya. Tapi yang jelas definisi daripada wali mujbir dan wali ghair mujbir, wali mujbir itu adalah wali yang bisa memaksakan anak kandungnya atau calon wanita tersebut, calon mempelai wanita. Nah, itu dia memaksakan untuk menikah walaupun ia tidak istilahnya nanti ada bahasan di depannya, ada sebagian ulama yang mengatakan harus dengan ridhonya atau tidak mesti dengan ridhonya. Nah, itu disebut dengan wali mujbir. Orang yang memiliki hak, orang yang memiliki hak menikahkan perempuan yang ada dalam kekuasaannya tanpa izin, tanpa ridho, ya. Bila iznin wala ridho minal imro'ati, dari imro'ah tersebut, dari wanita tersebut, itu disebut dengan wali mujbir. Sedangkan wali ghair mujbir itu dia tidak berhak. Maka di sini siapa wali mujbir? Ini ulama sepakat wali mujbir hanya satu, yang sepakat wali mujbir hanya satu, yaitu al-ab, bapak kandungnya. Al-ab, bapak kandungnya itu sepakat para ulama wali mujbir, bapak kandungnya. Sedangkan kakek itu terjadi perbedaan pendapat para ulama terkait dengan kakek, apakah bisa menjadi wali mujbir atau tidak, begitu. Tapi di sini kebanyakan para ulama mengatakan wali mujbir hanya bapak saja, sedangkan selain bapak tidak berhak menjadi wali mujbir. Nah, kemudian di sini dari sisi fikihnya, pendapat Imam Abu Hanifah ini dikatakan hak ijbar, hak memaksa itu hanya berlaku kepada anak-anak yang belum balik. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Yang belum balik, dia kemudian menikahkan, baik itu masih bikroh, masih perawan maupun janda. Nah, ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, syaratnya masih belum balik. Kalau dia sudah dewasa, sudah balik, maka tidak berhak wali mujbir. Artinya bapaknya harus ada izin daripada atau harus ridho daripada anak perempuan tersebut. Nanti termasuk bagian dari syarat-syarat sah menikah. Salah satunya adalah ridho daripada mempelai wanita tersebut. Jadi nggak dipaksa-paksa begitu. Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah. Yang bisa dipaksa adalah yang anak yang belum balik. Pun senada, Imam Malik pun sama senada, yaitu yang belum balik juga. Adapun Imam Syafi'i ini yang lebih menurut saya lebih tafsil, ya, lebih rinci. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hak ijbar itu berlaku pada siapapun perempuan, baik itu yang belum balik, janda, ya. Tapi kalau janda ini hanya sebagian Syafi'iyah saja, karena janda itu dia nggak boleh dipaksa-paksa. Nanti ada hadisnya di bawahnya. Dan juga yang sudah dewasa dengan syarat, ada 7 syaratnya. Yang pertama, tidak ada pertentangan, ya, dengan nyata antara wali dengan anaknya. Ada musuhan antara bapak dengan anaknya, jodoh-jodohin dan lain sebagainya, itu tidak ada. Jadi benar-benar murni, tidak ada, walaupun bapaknya memaksa, tapi ini murni tidak ada pertentangan. Misalnya anaknya enggak mau dan lain sebagainya, bertentangan antara wali dengan anaknya. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada permusuhan antara anak dengan calon suaminya. Tidak ada permusuhan antara anak dengan calon suaminya. Misalnya anak perempuannya dijodohkan, dipaksa, kemudian ada permusuhan dengan calon menjadi calon suaminya, begitu. Nah, itu juga tidak boleh. Kalau ada permusuhan, ya nggak bisa dipaksa-paksa. Ini ulama Syafi'iyah ini lebih tafsil dia. Kemudian calon suaminya harus sekufu. Sekufu itu dari hal kehormatan, dari hal senasab, dari hal semuanya, hartanya semua sekufu. Sekufu itu berarti dia memang sudah terpandang. Rata-rata orang-orang di Arab itu, di Jazirah Arab itu rata-rata dia memang dijodohkan dengan bapaknya. Tapi bapaknya menjodohkan pun tidak, ya tadi harus sekufu. Kemudian anaknya tidak bertentangan dengan bapaknya, nggak ada permusuhan, ya ridho begitu. Kemudian juga dipaksa juga, calon suaminya juga nggak bermusuhan juga dengan calon mempelai perempuannya. Nah, itu juga salah satunya syarat wali mujbir. Kemudian calon suaminya mampu memberikan mahar, ya. Yastati ayyu'til mahra. Kemudian menikahkan anaknya dengan mahar misil. Kalau misalnya
maharnya itu tidak disebutkan, maka mahar misil, mahar sesuai dengan adat kampungnya. Kemudian maharnya wajib dibayar tunai. Nah, ini 7 syarat yang dikemukakan oleh ulama-ulama Syafi'iyah terkait dengan wali mujbir. Kalau dia memang bisa menjadi wali mujbir, artinya harus manut begitu sama orang tuanya, maka harus dipenuhi 7 syarat ini, baru bisa disebut dengan wali mujbir. Tapi ya, dari sisi fikih Islam, ya, ini memang di sini dikatakan oleh para ulama, ya, bahwasanya pernikahan itu bukan hanya wali mujbir atau tidak mujbir, atau memaksa tidak memaksa, tapi pernikahan itu adalah intinya harus apa? Ya, harus saling, ya, nanti kan yang melaksanakan itu adalah calon dari kedua belah pihak, calon mempelai wanita ataupun calon mempelai pria tersebut, yang akan menjadi yang akan membangun rumah tangga. Sehingga kalau memang orang atau seorang bapak menjadi wali mujbir, kemudian dipaksa-paksa anaknya menikah, kemudian akhirnya bubar juga rumah tangganya, maka ini tidak bisa dijadikan alasan. Artinya karena apa? Karena alasan dari Syafi'iyah itu sangat ketat, dan Imam Ahmad bin Hambal ada 7 tadi, harus sekufu, kemudian calon suaminya seperti itu, tidak ada pertentangan, tidak ada permusuhan, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya terpenuhi juga, walaupun dia wali ijbar, wali yang bisa anaknya bisa dipaksa untuk menikah, tapi pada hakikatnya ya nikah itu harus langgeng. Artinya sakinah mawaddah warahmah sampai dengan hari akhir, sampai dengan hari kiamat, atau sampai dengan dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut dengan wali mujbir. Kemudian jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini terkait dengan syarat-syarat wali, syurutul wali. Tadi sudah ada wali mujbir dan tidak mujbir, sekarang masuk ke syarat-syarat wali. Yang menjadi wali itu harus balik, ya. Biasanya kalau bapak berarti udah pasti balik, tapi biasanya kalau bapaknya sudah meninggal, kemudian nanti jatuh kepada siapa, kan misalnya begitu. Nah, itu harus balik gitu, harus balik, kemudian berakal juga, kemudian hurriyah juga, merdeka, dia merdeka bukan budak. Nah, kemudian yang kedua juga ittifaq, sepakat kesesuaian din agama daripada wali dengan yang akan diwalikan. Ya, fala wilayata li ghairil muslim alal muslim, maka tidak sah wali mewalikan orang muslim, ya. Atau misalnya walinya itu orang non muslim, kemudian ia menikahkan anak kandungnya yang baru masuk Islam. Nah, itu tidak sah. Tidak sah, harus orang muslim juga. Kalau memang bapaknya masih non muslim, maka nikah dengan jatuh kepada wali yang lain, apa pamannya, apa misalnya kakaknya. Kalau masih belum juga, maka nikahin, yang menikahkan adalah hakim. Kalau di sana misalnya pemerintahannya bukan pemerintahan yang Islam misalnya, ya kayak Indonesia misalnya begitu, nggak ada KUA-nya misalnya di negara-negara barat, maka bisa orang lain yang adil, yang soleh untuk menjadi walinya, walinya. Ini yang diinikan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan itu semua adalah saling berkaitan terkait dengan masalah wali. Jadi memang harus walinya itu harus orang muslim. Kalau misalnya walinya seorang non muslim, ya berarti dia menikahkan perempuan yang muslim, non muslim, berarti ya dua-duanya harus non muslim juga, begitu. Kayak pernikahan di barat begitu. Tapi kalau misalnya calon mempelai wanitanya itu adalah muslimah, maka berarti dia tidak sah nikahnya kalau dinikahkan oleh walinya adalah non muslim. Harus muslim dia walinya. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din, itu dalam Al-Quran juga. Walay yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Ini tidak ada perbedaan pendapat terkait dengan tersebut, ya. Tidak ada perbedaan pendapat. Hanya tadi kalau misalnya bapaknya bukan muslim, ya tapi dia bisa hadir, tetap bisa hadir. Tapi untuk menjadi wali dia tidak bisa. Kalau hadir ya nggak apa-apa hadir, ya. Misalnya anaknya sudah masuk Islam, misalnya anaknya, kemudian dia pengen menikah dengan seorang muslim misalnya begitu, ya berarti bapaknya yang belum
belum apa masih non muslim, maka dia tidak bisa menjadi wali. Nah, dia bisa menjadi menjadi hadir di situ lah, sebagai hadir di situ nggak apa-apa, sebagai hadirin, tidak masalah. Nah, kemudian yang ketiga adalah az-zukurah, laki-laki. Walinya nggak boleh perempuan. Misalnya bapaknya nggak bisa, harus laki-laki walinya. Walaupun hatta wali hakim pun harus laki-laki. Kemudian yang keempat adalah al-adalah. Nah, ini adalah ini artinya ya tadi sama seperti istiqomatuddin, orangnya istiqomah dalam beragamanya. Secara zahir dia tidak menjalankan tidak berbuat dosa besar, zina, khomer dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu syarat wali. Lalu bagaimana kalau walinya itu orang yang terkenal dengan berbuat dosa besar? Maka di sini menurut pendapat para ulama bisa diserahkan kepada wali yang lain. Yang lain. Ya seperti seperti kakak kandungnya misalnya, kakak kandungnya, atau pamannya misalnya, atau pamannya, atau wali hakim. Kalau memang wali bapak kandungnya itu dia berbuat dosa besar yang sudah terkenal secara zahir dan lain sebagainya. Tapi apakah dia sah atau tidak? Kalau tetap kekeh walinya itu ada yang menikahkan adalah bapaknya sendiri, walaupun dia terkenal dengan berbuat dosa besar, kan ada juga ya. Kekeh dia walinya tersebut bapaknya terkenal dengan dosa besar, ya mabuk, kemudian narkoba mulu dan lain sebagainya. Anaknya nikah, saya yang jadi walinya. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Wa zahabal hanafiyah wal malikiyah ila annal adalata laisat sarton fi subuti al wilayati. Nah, sebagian ulama mengatakan tidak menjadi syarat, tetap sah dia. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya tetap sah walaupun dia wali, ya, walaupun walinya itu adalah seorang yang berbuat dosa besar. Pendapat Imam Ahmad dan pendapat Imam Syafi'i saja yang mengatakan tidak sah, harus benar-benar dia tidak berbuat dosa besar. Tidak berbuat dosa besar. Kalau dosa kecil mah semua orang pasti, makanya dengan beristighfar. Tapi kalau dosa besar itu tidak boleh dijadikan wali. Tapi ada sebagian ulama nih, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, yang boleh menjadi wali. Kenapa sebabnya di sini? Karena memang ada tambahan juga tadi ya, dari di hadis, salah satu hadis Nabi disebut dengan ar-rusdu. Rusdu itu orang yang benar-benar kufu atau benar-benar soleh dalam beragamanya. Kalau orang yang tidak rasid ini ya, seperti orang yang tadi ya, orang yang berbuat dosa besar, maka sebagian ulama di antara Syafi'iyah dan Imam Ahmad tidak boleh dijadikan wali. Hanya sebagian ulama saja yang mengatakan boleh menjadi wali. Tapi berarti kan masuk ke dalam perbedaan pendapat ya, perbedaan pendapat para ulama. Kemudian jamaah sekalian, ini yang terakhir adalah tertibul wali. Yang pertama adalah tentu bapaknya. Yang pertama bapaknya. Nah, kemudian setelah bapaknya itu, yang kedua adalah ini yang terjadi perbedaan pendapat antara satu sama lain. Kalau Syafi'iyah ini yang kedua adalah al-akh as-sakik, saudara sandungnya. Ini al-ab ini baru dari ab kemudian ke jad dulu ya. Wa in ala, bapaknya, kalau tidak ada bapaknya kemudian ke kakeknya. Kalau nggak ada juga semuanya, baru kemudian al-akh as-sakik. Al-akh as-sakik itu artinya saudara kandungnya, sebapak dan seibu. Ini sebapak dan seibu. Misalnya yang nikah adalah adiknya, berarti kakaknya begitu. Nah, ini yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah al-am, pamannya sebapak yang pertama. Paman sebapak. Kemudian yang kelima baru sultan. Sultan itu artinya hakim. Kalau tidak ada hakim, baru nanjak kepada hakim. Jadi yang pertama adalah bapaknya. Kalau tidak ada bapaknya, nah ini ke wa in ala, ke kakeknya.
kemudian al-akh as-saqik, kemudian ke saudara kandungnya, saudara kandung, kemudian ke paman, kemudian baru habis paman, baru kemudian ini Imam Syafi'i. Kalau imam yang lain ini hanya perbedaannya ada anak di situ ya. Ini biasanya kalau anak ini terkait dengan terkait dengan apakah anak itu seperti ia menikahkan bapaknya, berarti bapaknya nikah lagi. Nah, itu anak pun bisa menjadi wali, Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Misalnya bapaknya sudah meninggal, yang ada anaknya. Nah, ini yang kedua, ini jatuh kepada anaknya. Nah, ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Baru yang lain sama, saudara kandung, kemudian pamannya, kemudian baru sultan. Sultan itu artinya hakim, wali hakim. Nah, ini terkait dengan tertibul wali. Sampai di sini ada diskusi sebelum lanjut ke tema kalau bolehkah langsung kepada wali hakim. Jadi enggak melalui tertib begitu. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengar sarannya ada yang mendengar dan melihat. Betul. Dengan teknologi sekarang kan bisa video call. Jadi kalau berada di luar kota bisa dinyatakan sah atau harus satu majlis gitu? Saksi ya? Ini saksi apa semuanya? Saksi atau yang lain? Iya. Nah, ini kalau terkait dengan video call atau apapun ya bentuknya, itu kalau dibaca di fatwa MUI terkait dengan nikah via online itu harus ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu yang pertama adalah dia harus, kalau yang ijab qabul itu dia harus satu majelis. Berarti yang walinya dia satu majelis, kemudian yang dinikahkan juga satu majelis. Satu majelis itu kalau memang tidak ada dia bisa diwakilkan. Nanti ada bab al-wakalah fi zawaj. Yang diwakilkan itu bisa kalau diwakilkan. Kalaupun saksi berarti diwakilkan, harus ada di situ. Jadi nggak bisa via online. Itu kalau yang dirojih oleh MUI ya, MUI. Walaupun ada sebagian yang terkait dengan fi majlisin wahidin itu tidak diperlukan, yang penting seperti itu. Nanti terkait dengan fi majlisin wahidin memang ada bahasannya terkait dengan bahasan fi majlisin wahidin. Apakah sah kalau memang salah satunya harus di satu majelis, dari satu majelis akad, baik itu walinya, kemudian saksinya, kemudian sekarang mempelai wanita, mempelai pria, apakah harus di satu majelis atau boleh salah satunya, misalnya mempelai wanitanya di luar majelis. Nah, itu nanti ada bahasan khusus sendiri insyaallah. Taib itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama kita akhiri kajian kita terkait dengan rukun nikah dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.